Salam, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita dalam persekutuan Kamis secara online pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mengambil tema saling menghormati dan mengasihi di dalam kehidupan, yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, tetapi kita hanya membaca ayat 8 sampai 12 saja. Nanti Bapak Ibu boleh membacanya sampai selesai. Mari kita merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur malam ini kami boleh dikumpulkan kembali. Kami mau bersekutu secara online, merenungkan firman Tuhan dalam kisah pengalaman Daud. Biar kiranya Tuhan menolong kami, membantu kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan ia hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita mengetahui Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah raja yang memiliki relasi dengan Tuhan, dan Daud adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Tetapi sebelum ia menjadi raja orang Israel, ada pergumulan yang kuat, ada pergumulan yang besar yang dihadapinya, khususnya menghadapi Raja Saul pada waktu itu. Kita mengetahui bagaimana kebencian Saul kepada Daud sesungguhnya dimulai rasa irinya karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, waktu mereka pulang ke Israel di pasal yang ke-18, bagaimana orang-orang Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Alkitab mengatakan bahwa mulai hari itu panaslah hati yang namanya Raja Saul. Ia mulai benci kepada Saul, dan bahkan ia melemparkan tombaknya 2 kali, tetapi tidak mengenai Daud. Mulai dari situ kebencian itu akhirnya membuahkan sebuah niat untuk membunuh yang namanya Daud. Dan pada akhirnya Daud lari dari kejaran yang namanya Saul. Bapak Ibu yang terkasih, 2 kali Daud mengejar dan mau membunuh yang namanya Daud, tetapi 2 kali itu juga lah sesungguhnya Daud mempermalukan Saul. Pengalaman pertama di pasal ke-24 ketika ada di En-Gedi, kita menemukan bagaimana sesungguhnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi dia hanya membuat tanda, yaitu memotong puncak dari baju atau jubah dari Raja Saul. Yang kedua, kita menemukan di pasal 26 ini, kita lihat bagaimana sesungguhnya Daud punya kesempatan sekali lagi untuk membunuh Saul. Karena apa? Karena Saul pada posisi yang sangat-sangat lemah. Dia sedang tidur nyenyak. Panglimanya Abner tidur nyenyak. Seluruh pasukannya tidur nyenyak. Sehingga Daud berhadapan dengan Saul yang sedang tidur. Sampai Abisai berkata, biarlah saya membunuh dia dan menancapkan pedang ini 1 kali saja, maka pastilah Saul mati. Tetapi Daud melarangnya dan berkata, biarlah itu menjadi bagian Tuhan.
Kenapa? Entah dia sedang tidur, entah dia sedang masa tuanya, entah dia sedang berperang, waktu Tuhan membuat dia mati. Karena tidak ada orang yang bebas dari hukuman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kondisi seperti ini, Daud sesungguhnya sangat menghormati yang namanya Saul, walaupun dia punya kesempatan. Sesungguhnya Daud sangat menghormati Tuhan karena dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang boleh kita pelajari dari renungan kita yang singkat ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar mengasihi dan menghormati orang yang memusuhi atau membenci kita. Daud tidak punya kebencian, tidak punya niat untuk membunuh Saul, tetapi sebaliknya Saul. Tetapi di balik kesempatan demi kesempatan yang dimiliki oleh Daud, dia tidak melakukan itu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Inilah yang dilakukan oleh Daud kepada Saul. Dia tetap mengasihi, dia tetap menghormati Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan, sehingga dia tidak mau berdosa karena itu. Karena hukum Tuhan berkata jangan membunuh, maka dia tidak membunuh, tetapi dia membiarkan Daud tetap hidup. Yang kedua, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ini menjadi poin yang sangat penting di dalam konteks ayat ini. Sekali lagi, berkali-kali kejahatan dilakukan oleh Saul kepada Daud. Dia berkali-kali punya niatan untuk membinasakan Daud, tetapi Daud tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan ia menolak untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan yang ketiga, Daud belajar menghormati haknya Tuhan, menghormati kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-10 kita menemukan tadi sebuah ucapan yang agung dari Daud. Tidak ada yang bebas dari hukuman. Biarlah Tuhan yang menghukum Saul. Entah dia mati karena masa tuanya, entah ia mati karena berperang. Dan memang di pasal 31 kita menemukan Saul mati berperang ketika ia melawan orang-orang Filistin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud bisa melakukan ini? Karena Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-22-23 dari bacaan kita ini, kita menemukan bagaimana Daud belajar menyerahkan hidupnya. Dia berkata di ayat yang ke-23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan di ayat 24 dia berkata, sesungguhnya seperti nyawamu hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan ialah melepaskan aku dari segala kesusahan. Daud belajar menyerahkan kesusahannya, belajar menyerahkan pergumulannya, belajar menyerahkan ketidaknyamanannya. Kalau kita mungkin berkata, menyerahkan kejahatan Saul kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berperang. Daud adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan, sehingga dia mampu melakukan sesuatu yang baik. Dan di dalam beberapa tafsir mengatakan inilah namanya bayang-bayang karakter Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia, mengasihi orang yang berdosa, mengasihi orang yang membenci dia. Bahkan sampai di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sejahat-jahatnya ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, Yesus tidak membalaskan kejahatan itu. Dia punya kuasa, dia punya otoritas, tapi dia tidak melakukannya. Inilah bayang-bayang Kristus dari sikap Daud sesungguhnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah punya relasi yang baik dengan Tuhan. Makin kita baik dengan Tuhan, makin punya relasi yang baik dengan Tuhan,
kita akan terhindar dari yang namanya sikap membenci, sikap melakukan kejahatan kepada orang lain, dan sikap mengambil bagian Tuhan. Tapi sebaliknya, kita akan mengasihi, kita akan peduli, dan kita akan menjadi berkat seperti Daud yang akhirnya menjadi berkat bagi Saul di ayat yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami telah merenungkan firman Tuhan secara singkat malam hari ini. Biarlah kami belajar mengasihi, menghormati orang yang diurapi Tuhan, orang yang di sekitar kami, dan tidak membalaskan kejahatan demi kejahatan yang mereka perbuat, tapi sebaliknya kami mengasihi mereka seperti Paulus pun berkata, seperti menaruh bara di atas kepala. Kami berdoa Tuhan, tolong kami menghormati wilayah dan haknya Tuhan, sehingga kami mampu meletakkan kehendak Tuhan di atasnya. Kami percaya Tuhan memegang segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Berkati kami, tolong kami dekat kepada Tuhan, belajar dari pengalaman kehidupan Daud yang sungguh orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati umat-Mu dalam kehidupan mereka, berkati rumah tangga tiap-tiap umat-Mu dalam pergumulan mereka. Mari Tuhan Engkau hadir, mari Tuhan Engkau yang menolong mereka dalam pergumulan usaha. Tuhan kiranya yang boleh mengeluarkan mereka dari sakit penyakit, Tuhan yang menjamah mereka, yang lemah, yang sedang berputus asa. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kembali, melihat anugerah, melihat kasih Tuhan, melihat bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu ada jalan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu, dan kiranya kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Tritunggal turunlah atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.